Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Malam, Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Dengar, Bu. Oke, sudah ada yang kenal saya? Belum, Bu. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Peratul Fitria, biasa dipanggil, kalau orang rumah biasa panggil saya Fitri. Apalagi ya? Saya nggak jago untuk kenalan. Tapi saya belum kenal kalian juga nih. Kita coba ya, cek satu-satu. Faizil Waldo, ada? Faizil Waldo. Ada, Bu. Oke, kemudian Abel Aural Panjaitan, ada? Ada, Bu. Mana ini saya nggak bisa lihat nih wajahnya kayak apa nih. Nanti kalau ketemu di jalan, barangkali bisa disapa ya. Abel yang mana? Coba dinyalain kameranya. Abel. Oke. Kemudian Dimas Ismail. Hadir, Bu. Kameranya mana ini, Dimas? Coba dinyalain dulu. Bentar, Bu. Oke. Oke. Kemudian Ramadan Saputra. Lagi di jalan, Bu. Oke. Ada lagi Raja. Hadir, Bu. Kameranya, coba nyalain dulu ya kameranya ya, biar saya bisa kenal. Oke. Kemudian Alivia Aning Tias. Hadir, Bu. Anastasia benar ya? Anastasia Febriliana. Hadir, Bu. Mana wajahnya? Hadir, Bu. Oke, nggak kelihatan nih wajahnya. Terus Andres Lubis. Hadir, Bu. Yang mana orangnya ini? Saya, Bu. Hadir. Oke, terus Angelina. Angelina mana? Oke, skip dulu ya. Ari Prananda. Saya, Bu. Ini kok nggak muncul ya namanya ya. Oke, sip. Terus Arif Rizky Putra. Hadir, Bu. Hadir. Hadir. Terus AW Airline. Bukan nama asli nih. AW Airline. Mana? Hadir, Bu. Nama asli, Bu. Nama asli. AW Iya, Bu. Airline gini. Iya. Airline. Oke, artinya apa ini? Kata juga. Belum nanya. Tanyalah. Iya, Bu. Terus Bernard Amer. Saya, Bu. Amer ini apa ini artinya? Kalau Keselamatan. Oh gitu. Tapi kalau di Jawa Amer itu ini nama lain miras. Tidak, Bu. Iya, tahu ya. Oke, terus Christine Bestari Simanjuntak. Hadir, Bu. Cici Dahnia. Hadir, Bu.
Mana Cici? Oke. Dimas Ismail. Hadir, Bu. El Reonaldo. Reonaldo gini ya. Reonaldo Patu Situmorang. Hadir, Bu. Oke. Agus Rizal Paturuzi. Agus Rizal. Oke, skip dulu. Apa lagi nih? Hasnan Nauri Harahap. Hadir, Bu. Dimas Ismail tadi sudah saya panggil belum? Udah, Bu. Ya. Fahri Akbar. Hadir, Bu. Fajar Rifki. Hadir, Bu. Faras Hadir, Bu. Akbar. Oke, ada dua ya namanya Akbar ya, saudara ini. Fahri sama Faras. Bersaudara. Fahri sama Faras. Kebetulan aja. Kebetulan. Oke. Fatur Akmal. Bu. Firman Manahan Panjaitan. Hadir, Bu. Randy Anwar Simangunsong. Hadir, Bu. Hanafi Johan. Hadir, Bu. Idris Muhammad Ramli. Hadir, Bu. Ihsanul Faras. Hadir, Bu. Indah Setiani. Hadir, Bu. Oke, Juanda. Hadir, Bu. Jerry Febrianto. Hadir, Bu. Juliana Purnamasari. Hadir, Bu. M. Supriyadi. Hadir, Bu. M. Fadil Al-Hakim. Hadir, Bu. Ada lagi nih, M. Fikri Wahyu Ilahi. Fikri, nggak ada? Oke, skip dulu ya. Ada Maghfirah Maulani. Hadir, Bu. Manda Subika. Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Krisna. Hadir, Bu. Muhammad Surya. Hadir, Bu. Nadia Putri Veronita. Nggak ada? Skip ya. Hadir, Bu. Oke. Nafira Ramadhani. Hadir, Bu. Muhammad Surya Pratama. Hadir, Bu. Nico Anderson. Hadir, Bu. Nichols. Ya, Bu. Cowok ini. Nichols. Iya, Bu. Namanya Nichols memang. Iya, Bu. Oke. Nola Really Fine. Hadir, Bu. Ini nama asli juga. Asli, Bu. Are you fine? Ya. Oke. Otomosi Kawaru. Hadir, Bu. Oke. Putra Pratama. Hadir, Bu. Ramadan Saputra. Hadir, Bu. Reiga Hanif. Hadir, Pianda Bu. Wanda. Hadir, Bu. Oke. Rivo Septiandi. Rivo, ada Rivo? Hadir, Bu. Oke. Lagi di jalan, Bu. Sip. Rizka Hadir. Putri Agustin. Bu. Hadir, Bu. Ah, Cynthia Octaviana. Hadir, Bu. Siti Hovifah Siregar. Hadir, Bu. Cynthia Octaviana udah. Syed Rahmatullah. Ada, Bu. Tri Juliansyah. Hadir, Bu. Tulus. Hadir, Bu.
Umi Rizka. Hadir, Bu. Umi ini yang lagi booming ya di Instagram. Panggil Umi. Sorry, Bu. Oke. Terus siapa lagi nih yang belum? Wahyu Indra Pratama. Hadir, Bu. Yasir. Hadir, Bu. Yosia Turnip. Hadir, Bu. Yuni Natalia. Hadir, Bu. Sudah ya? Ada yang belum saya panggil? Ada, Bu. Sudah Maaf, semua? Bu. Ada, Bu. Saya baru sampai di rumah. Oh iya. Ini lagi di jalan soalnya. Oke, sip. Baik, jadi semester ini kalian semester berapa? Semester 2 ya? Iya, Bu. Semester 2 kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Halo? Cek, tes. Semester 2 ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Kok saya nggak dengar suara ya? Suara saya terdengar? Tolong jawab. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Oke ya. Baik-baik. Jadi ini di semester 2 kita belajar namanya mata kuliahnya termodinamika. Ya. Dosen pengajarnya kebetulan saya. Kemudian saya mau tahu sih sebelumnya ya, alasan masuk ke RPE itu apa? Kenapa memilih prodi RPE? Prospek kerjanya luas, Bu. Oh iya? Yakin? Yakin, Bu? Oke. Saya dukung semangatnya. Saran saya kalau masuk di RPE, tolong jangan berpikiran kerjanya cuma mau di Batam aja ya. Jadi berpikirlah keluar gitu. Kita Indonesia itu luas. Bukan hanya Batam saja, bukan hanya Kepri saja. Banyak ya di Jawa, ada Sumatera, ada Sulawesi, ada Papua, ada Maluku, pulau-pulau kecil yang lain juga banyak, ada Bali, ada Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, banyak ya. Jadi tolong ketika sudah masuk prodi RPE, tolong jangan berpikir kalau ingin kerjanya cuma di Batam. Harus berani keluar dari tempat nyaman kita, harus berani keluar dari zona nyaman. Karena banyak pekerjaan seputar pembangkit, untuk pembangkit listrik yang besar itu adanya di luar Batam. Kalau di Batam itu pembangkit listriknya tidak terlalu banyak karena kita pulau ya. Jadi dan itu kalau dari ukuran itu tidak terlalu besar pembangkitnya. Kalau mau pembangkit yang gede-gede itu di Jawa banyak, di Bali, Sulawesi juga banyak, mulai Kalimantan mungkin masih banyak yang diesel kalau di Kalimantan. Sumatera juga banyak pembangkit ya. Jadi berpikir gitu ya. Saya kerja nanti kalau mau habis lulus, misalkan mau kerja, nggak hanya cari kerjaan di Batam gitu. Tapi berpikir, saya bisa nih kalau ditempatkan di luar Batam, saya bisa. Gitu ya. Berpikirnya gitu dulu sekarang. Oke? Oke, Bu. Iya, Bu. Nah, kemudian kita mulai ya, saya share screen deh, sebentar. Kita masuk ke kuliah. Ya, sudah kelihatan ya screen-nya ya? Sudah, Bu. Oke, jadi perkenalkan nama saya ulangi lagi, nama saya Koreatul Fitria. Kemudian email saya ini ya, jadi kalau mau tanya-tanya bisa via email. Kalau saya nggak jawab saat itu juga, berarti saya tidak buka email, mungkin lagi sibuk, atau memang lagi mager, atau Sabtu Minggu. Biasanya kalau weekend itu saya lumayan malas kalau diganggu kerjaan. Jadi kalau misalkan butuh ke saya, misalkan WA atau email, kalau bisa usahakan di hari kerja ya, jangan di Sabtu Minggu, kecuali terpaksa sekali. Kemudian email saya ini ya, fitria@polibatam.ac.id.
Saya ada di jurusan elektro dari tahun 2010, kemudian saya kuliah S2, jadi dulu itu dosen masih S1, kemudian tahun 2012 ada kebijakan dari pemerintah pusat kalau dosen harus S2 minimal, jadi kemudian saya berangkat kuliah itu 2013, baru selesai 2018, jadi saya kuliah S2-nya 5 tahun. Kemudian ini adalah salah satu tempat magang saya dulu, bukan tempat magang sih, tempat praktek, ya bener ya, magang. Iya tempat praktek lah, tempat kuliah sekaligus tempat praktek saya dulu. Namanya Kraftwerk Niederaussem. Jadi kalau bahasa Jerman itu, huruf beta itu dibaca double S. Belajar bahasa Jerman dikit ya. Jadi ini Niederaussem. Ini di negara bagian Nordrhein-Westfalia. Atau kalau bahasa Jermannya Nordrhein-Westfalen. Kemudian ini Kraftwerk ya. Jadi Kraftwerk itu kalau di bahasa Inggris kan itu artinya power plant, pembangkit ya. Jadi pembangkit posisinya, lokasinya ada di desa. Nama desanya Niederaussem, penduduknya nggak banyak, tidak lebih dari 13.000 jiwa di area itu kalau saya nggak salah ingat. Desa kecil, di sana memang kota-kotanya pun itu tidak besar ya. Jadi kalau mau dibandingkan Jerman dengan Indonesia, kota-kotanya itu kalau yang metropolis lebih besar di Indonesia. Kalau di sana kota yang penduduknya di atas 10 juta jiwa itu nggak banyak. Tapi mereka distribusinya merata. Jadi misalkan desa dengan kota perbedaannya itu tidak terlalu banyak. Kalau di desa ada supermarket, ada Indomaret, misalkannya kalau di sini Indomaret Alfamart gitu, di kota juga ada, atau sebaliknya di kota ada supermarket Indomaret Alfamart, di desanya juga ada, pom bensin ada, banknya juga ada, gitu ya, jadi sama. Kemudian apa lagi ya? Kalau kota-kota yang kalian tahu di Jerman yang gede apa? Berlin paling ya, yang terkenal. Berlin, Bu. Oke, Berlin. Jadi Berlin itu baru jadi ibu kotanya Jerman kembali itu tahun 1990. Sebelum itu, jadi dulu sejarahnya Jerman itu kan kalah Perang Dunia Kedua ya. Jadi Perang Dunia Kedua Nazi itu kalah. Kemudian Hitler bunuh diri. Setelah itu Jerman dibagi menjadi 4 wilayah. Jadi dibagi-bagi ke 4 negara, ke Prancis, kemudian Amerika Serikat, Rusia, dan Inggris. Kalau wilayah yang dibagi ke Amerika Serikat, terus Prancis, dan Inggris itu disebutnya Jerman Barat. Kemudian yang diambil Rusia, bukan Rusia ya, namanya dulu Soviet. Kalau Soviet itu pahamnya komunis, kalau Rusia sekarang bukan paham komunis. Jadi kalau dulu itu yang diambil sama Rusia, itu namanya Jerman Timur. Dan sebagian wilayah Berlin itu dibagi dua. Jadi Berlin itu dulu dibagi dua. Ada yang Jerman Barat, ada yang Jerman Timur. Oleh karena itu kemudian, jadi sebelum Perang Dunia Kedua kalah itu, Berlin ibu kota Jerman. Jerman aja, nggak ada Jerman Barat, nggak ada Jerman Timur. Setelah kalah perang, karena ibu kotanya dibagi dua, maka ibu kota Jerman Barat itu dipindah ke Bonn. Bonn itu sekitar 60 kilo dari tempat saya tinggal dulu ya. Pernah dengar namanya, ini kota kecil nih, Bonn ini. Ini dulu ibu kotanya Jerman Barat sampai tahun 90. Jadi termasuk KBRI Indonesia dulu ada di kota Bonn. Sampai sekarang juga masih banyak. Jadi orang-orang ex KBRI Bonn itu tinggal di Bonn itu masih banyak. Jadi komunitas Indonesia di kota Bonn cukup besar. Biasanya kalau kita lebaran atau lebaran haji ataupun lebaran Idul Fitri itu kita biasanya sholatnya di Bonn, orang-orang Indonesia. Kalau di luar Bonn, kita ikut sama umat Islam yang lain ya. Jadi kayak dari Afrika, ada masjid Afrika kayak Masjid Maroko, atau ada lagi masjid mana lagi ya? Yang banyak masjid Turki. Cuman kalau di masjid Turki itu kalau pas lebaran ceweknya nggak ikut sholat. Jadi mereka mazhab beda-beda ya. Jadi kalau kita tinggal di luar negeri itu kita belajar untuk menghargai perbedaan pendapat.
karena beda-beda memang mazhabnya. Jadi kalau di Turki, kalau orang Turki itu kalau Lebaran Haji dan Lebaran Idul Fitri itu ceweknya tidak sholat. Jadi kalau pas Lebaran kita nggak bisa ikut Lebarannya orang Turki kalau cewek. Kemudian kalau yang Maroko, daerah-daerah Afrika Utara itu mereka sholat, yang cewek ikut sholat. Cuman kalau di masjid-masjid Afrika Utara ya Maroko terutama, kalau pernah berkunjung ke Maroko itu biasanya cewek itu tidak wudhu. Kalau di masjid itu tempat wudhu hanya untuk cowok. Jadi ceweknya itu tayamum, disediakan batu. Mereka mazhabnya saya lupa apa ya. Yang jelas bukan Hambali ya. Kalau Hambali itu di Saudi Arabia, kalau di Maroko itu pakai Hanafi seingat saya. Kalau kita di Indonesia rata-rata pakai Syafi'i mazhabnya. Kemudian kalau Turki itu, di Maroko itu pakai mazhab Maliki. Kalau Turki itu pakai Hanafi mazhabnya. Jadi ada 4 imam ya kalau di Sunni. Salah satunya Imam Syafi'i, kalau di Indonesia pakainya Imam Syafi'i. Jadi itu ya sedikit perbedaan gitu. Makanya kalau pas Lebaran Haji atau Lebaran Idul Fitri, kalau misalkan saya sempat ada waktu lagi nggak kerja, biasanya saya akan memprioritaskan untuk sholat ke Bon. Nggak apa-apa jauh-jauh deh, sekian puluh kilometer ke Bon, karena sama nih mazhabnya, sama-sama Syafi'i. Budayanya sama gitu ya. Jadi lebih enak buat kita. Ceramahnya juga dalam bahasa Indonesia. Kalau yang lain kan, kalau orang Maroko ya pakainya bahasa Arab, bahasa Jerman biasanya di awal, cuma pembuka, setelah itu mereka pakai bahasa Arab sampai akhir. Saya belum paham, nggak terlalu paham bahasa Arab, ya bisa dikit-dikit banget. Kalau yang masjid Turki ya bahasanya pakai bahasa Turki dan kita juga nggak bisa sholat di masjidnya, jadi ya nggak enak juga gitu. Kemudian itu tentang sekilas dulu ya tentang di Jerman. Oh jadi di Jerman ini saya dulu kuliah, salah satu kuliahnya itu di pembangkit ini, pembangkit listrik tenaga uap, memakai batu bara ya. Jadi dari hard coal, jadi batu bara yang level lumayan bagus. Kemudian di sini itu dayanya yang dibangkitkan 10.000 megawatt, seingat saya. Bentar. Saya lupa ada berapa unit. Kayaknya sih sekitar 10.000 megawatt. Dia besar sekali ya. Jadi hampir seukuran seluruh Batam Center mungkin. Satu unitnya itu seingat saya, masing-masing itu 1.000 megawatt. Besar sekali ya, sebagai perbandingan kalau di Indonesia, contoh pembangkit yang paling besar di Bali, itu cuma 125 megawatt satu unit, dan mereka cuma ada 2 unit. Jadi di sana itu listrik melimpah sekali. Kalau di Jerman itu orang buang-buang listrik. Kalau di sini peralatan kita dipaksa untuk hemat energi, kalau di sana sangat boros energi. Contoh ini saya masih bawa hair dryer ya, karena sayang mau dibuang, beli di sana. Kalau di sana kan kalau habis mandi nggak pakai hair dryer itu sakit nanti kepala, karena kan temperaturnya beda ya dengan Indonesia. Jadi kalau di sana hair dryer saya bawa ke sini, termasuk hair dryer yang kecil, dayanya itu 2.500 watt. Ya, jadi satu hair dryer itu 2.500 watt. Kalian listrik di rumah berapa watt? Ada yang tahu? Berapa? Di rumah kalian? Listriknya dayanya berapa watt? Biasanya kan 2.200 VA, 1.300 VA gitu ya. Jadi ini satu hair dryer udah menghabiskan daya satu rumah. Kemudian lagi, apalagi yang bisa saya jelaskan dari sini ya. Oh iya, saya jelasin dulu di sini saya magangnya itu, bukan magang ya, kuliahnya di control room. Jadi yang ngurusi pembangkitnya, kita lihat pembangkitnya seperti apa, kemudian kita mempelajari kalau ada kerusakan, kemudian kita tahu jadi gimana cara kita menyalakan pembangkit dari nol, kemudian naikin bebannya setelah itu naik lagi dan seterusnya gitu ya. Itu pengalaman saya dulu di sana ya. Lama saya 5 tahun sama kerja juga. Saya kerjanya berapa tahun ya lupa, saya sekitar 3 tahun lah di sana kerja. Sebelum memutuskan untuk kembali ke sini. Sebenarnya udah males balik, tapi akhirnya ya udah deh balik aja ke Indonesia. Oke, saya lanjut ya. Baik, termodinamik itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani ya. Jadi termodinamik itu lagi dalam. Jadi termodinamik itu dari kata
termo dan dinamis. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian menulis termodinamika itu salah, itu bahasa Inggrisnya itu thermodynamics. Kalau bahasa Indonesianya itu adalah termodinamika. Gitu ya. Ini dari bahasa dulu. Yang mana artinya termo itu artinya panas, kalor. Kalau istilah fisika pernah dengar dulu ya, jadi ada namanya kalor, energi yang berupa panas, gitu ya. Jadi panas tapi bukan, saya kepanasan nih, bukan gitu ya. Panas itu adalah maksudnya energi. Jadi panas itu adalah salah satu bentuk energi ya. Kemudian dinamis artinya force. Apa itu force? Gaya. Gaya, betul. Jadi termodinamika adalah cabang ilmu yang mempelajari semua tentang energi yang ada hubungannya dengan panas. Jadi perubahan energi yang membahas tentang panas, heat, gitu ya. Jadi everything about heat. Jadi listrik kita tidak bahas di sini. Kalau termodinamika kita tidak membahas listrik. Iya, nanti kalau di pembangkit endingnya adalah menghasilkan listrik. Tapi sudah sampai situ aja. Setelah dia menjadi listrik kita tidak membahasnya lagi. Itu termodinamik ya. Jadi lebih ke arah mesin. Bukan lebih ke arah listrik. Jadi makanya kalau di RPE itu kalian juga akan belajar banyak mengenai mesin. Contoh ada ilmu bahan ya. Belajar kan ya ilmu bahan. Kemudian apalagi mata kuliah mesin yang kalian pelajari, saya kurang tahu. Instalasi listrik mesin. Enggak, itu listrik itu. Kalau instalasi listrik mesin itu, instalasi listrik itu masuk ke listrik. Jadi yang mempelajari tentang mekanis, kemungkinan besar nanti kalau ada pelajaran tentang pompa, pompanya itu bukan pompa elektrik sih, pakai listrik, tapi itu pompa mekanis yang dipelajari. Jadi dari sisi mekaniknya. Kemudian mungkin belajar turbin juga nanti. Belajar yang lain lagi saya nggak tahu nih, heat pump atau apapun itu gitu ya. Nah di sini adalah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh pada perkembangan termodinamik. Ada yang tahu ini siapa? Ada yang tahu? Enggak, Bu. Nggak tahu. Ini namanya Sadi Carnot. Pernah tahu? Pernah dengar? Sadi Carnot. Nggak pernah, Bu. Nggak pernah dengar? Enggak, Bu. Ada yang kerja di pembangkit nggak di sini? Atau di proses? Bang Fajar. Ada? Om Fajar. Oke. Harusnya kenal. Bang Fajar. Yang membuat mesin Carnot ya, Bu? Iya, yang membuat siklus Carnot. Bukan mesin Carnot ya, siklus Carnot. Siklus Carnot, Bu. Iya, betul. Apa itu siklus Carnot? Jadi Carnot ini orang Prancis ya. Dia meninggal masih muda, sekitar umur 36 tahun. Kalau tidak salah ingat. Lahir tahun 1796, meninggal tahun 1832. Di waktu yang singkat itu dia meninggal karena kolera ya. Kalau sekarang terkenal wabah COVID ya, kalau di tahun-tahun itu terkenalnya wabah kolera. Kalau di Indonesia itu sampai tahun 1950-an atau 70-an bahkan itu kolera itu masih menjadi wabah yang mematikan. Kakek saya dulu almarhum ya, jadi kakek saya itu lahir waktu zaman penjajahan Belanda. Remajanya dia di penjajahan Jepang, itu dia kena kolera itu sudah tinggal tulang sama kulit aja. Tahun berapa ya beliau kena kolera? Sekitar tahun 60-an. Itu sudah kayak nggak ada harapan hidup. Tapi ternyata setelah berbaring aja, dia berbaring di kasur itu sekitar 2-3 bulan. Kalau ayah saya cerita ya. Dikira meninggal, ternyata umurnya panjang. Jadi meninggal itu tahun 2016 kemarin, usia 90 berapa tahun gitu, saya lupa. Nah itu wabah kolera itu salah satu wabah yang cukup umum masa itu dan wabah yang sangat mematikan di Eropa. Kalau di Indonesia sampai tahun 60-an itu masih jadi wabah yang mematikan.
kalau sekarang COVID ya. Mama mertua saya kebetulan meninggal kemarin karena COVID, baru kemarin bulan Desember. Jadi kalau kalian sebagai anak-anak muda, biasanya kita muda itu sebagai OTG. Hati-hati kalau ada orang tua di rumah, terutama yang punya penyakit bawaan ya orang tuanya, terutama lagi diabetes. Dan penyakit paru-paru, asma, itu hati-hati. Jadi jangan terlalu sering keluyuran lah kalau nggak perlu. Masker selalu dipakai kalau keluar, apalagi kalau ada orang tua di rumah ya. Mama mertua saya itu kemarin, beliau masih muda, masih 50 berapa umurnya, tapi memang punya diabetes dan pernah kena radang paru-paru. Jadi tidak terselamatkan, tidak tertolong. Jadi hati-hati ya. Oke, kita lanjut. Jadi ini Sadi Karno itu dia yang menemukan siklus Karno. Siklus Karno itu seperti apa nanti kita bahas sedikit ya, Karno dan Rankine. Tapi Karno ini intinya adalah, pernah tahu steam engine? Tahu steam engine? Mesin uap. Ya, mesin uap. Mesin uap itu kayak gimana? Nah, mesin uap itu kayak gimana? Ini kita masih masuk teori ya, nanti termodinamika itu banyak hitungan-hitungannya. Saya ingatkan ya, hitungannya banyak. Jadi kalau misalkan kita dari awal tidak tertarik dan nggak ngerti, ini ngapain sih kita ngitung-ngitung kayak gini, nggak penting banget dihitung. Kalau nggak ngerti, apa tujuannya belajar, kemungkinan besar akan malas belajar. Tapi ini salah satu ilmu yang penting. Jadi terutama di hubungannya sama pembangkit, sama teknik mesin, itu termodinamika itu pelajaran yang paling dasar dan paling penting. Sama seperti kalau di elektro itu kita belajar elektronika dasar atau elektronika analog kalau kalian belajar, atau belajar DTL, dasar teknik listrik. Nah, seperti itu kira-kira. Ini penting ya, dasarnya. Kenapa? Karena banyak sistem yang berhubungan dengan kalor itu akan melibatkan termodinamika. Gitu ya. Jadi steam engine itu mesin uap, ya betul. Mesin uap itu gimana? Kalau saya suka kasih contoh yang simple aja. Apa yang simple contohnya? Contoh steam engine? Air mendidih, Bu. Apa? Air mendidih. Air mendidih kita merebus, ya betul. Tapi apa? Kenapa dia bisa jadi steam engine? Ketika kita rebus aja ya, tapi pada steam engine spesialnya adalah kita tutup. Jadi kalau tahu panci presto, tahu ya? Semua tahu ya panci presto? Tahu, Bu. Ini termasuk steam engine. Jadi mengambil energi panasnya. jadi kita memanaskan sesuatu. Kita memanaskan fluida namanya. Kalau di panci presto fluidanya adalah air ya. Tidak selalu air, tapi kalau di panci presto kita pakai air. Kita memanaskan air dalam wadah yang tertutup. Sesekali dibuka ya katupnya, karena kalau tekanannya sudah berlebih, dia memang harus dikeluarkan, gitu ya. Tetapi pada prinsipnya adalah kita memanaskan sesuatu di ruang yang tertutup, kemudian nanti energi yang didapatkan dari hasil penguapan ini kita gunakan untuk menggerakkan sesuatu, gitu ya. Jadi kalau dibayangkan nih, panci itu kan kita panaskan, ada airnya di dalamnya ya, kita panaskan. Apa yang terjadi? Airnya akan mendidih, gitu ya, mulai menguap. Ketika air mulai menguap, maka air itu akan berubah bentuk menjadi uap ya, steam namanya. Jadi air berubah menjadi uap atau steam. Kemudian apa yang terjadi? Ketika air berubah menjadi uap, maka dia akan membutuhkan ruangan yang lebih besar. Betul ya? Karena dia berubah dari cairan menjadi gas. Gas membutuhkan ruang yang lebih besar daripada cairan untuk massa yang sama. Betul? Bisa dibayangkan ya? Jadi kalau misalkan saya bilang 1 kilo udara, saya bandingkan dengan 1 kilogram air. Kira-kira yang butuh ruangan lebih banyak itu siapa? Udara atau air? 1 kilo udara, Bu. 1 kilo.
Udara. Ya, 1 kilo udara butuh ruangan lebih banyak. Kenapa? Karena atomnya lebih renggang, tidak rapat gitu ya. Jadi dia akan memerlukan ruangan yang lebih besar. Sementara air itu lebih rapat, makanya dia bentuknya cairan. Yang lebih rapat lagi yang padat ya, benda padat itu lebih rapat. Berarti kalau misalkan kita bandingkan antara air dengan udara, otomatis air akan menempati ruangan yang lebih sedikit. Jadi ketika kita memanaskan air di dalam panci presto, kemudian dia akan dipaksa untuk berubah bentuknya dari air menjadi uap. Ya, otomatis uap ini membutuhkan ruangan yang lebih besar. Dia terus-menerus dipanaskan nih. Dia akan membutuhkan ruangan yang lebih besar sehingga dia akan mendorong untuk keluar ya dari si panci presto. Jadi ketika tekanannya sudah cukup tinggi, kita akan dengar suara ces gitu ya. Itu suara tekanan yang keluar. Kalau di panci presto ini tidak dimanfaatkan. Jadi kita tidak memanfaatkan steam yang keluar itu. Yang kita manfaatkan adalah temperaturnya ya. Temperatur otomatis ketika tekanannya naik, tekanannya semakin besar, temperaturnya juga semakin tinggi. Jadi ini lebih cepat masak ya. Kalau kita menaruh daging misalkan di dalam panci presto, lebih cepat masaknya. Tapi kalau steam engine, yang kita manfaatkan adalah steam ini tadi. Jadi energi yang dihasilkan, bukan dihasilkan ya, yang dikonversikan dari si air, ketika dia dipanaskan berubah menjadi uap, dan uap itu punya energi yang besar karena temperaturnya juga naik terus, inilah yang kita manfaatkan sistemnya. Itu yang disebut dengan steam engine. Kalau di pembangkit, nah yang paling gampang kalau saya kasih contoh di pembangkit, digunakan untuk menggerakkan turbin. Turbinnya untuk memutar generator. Generatornya menghasilkan listrik. Gitu. Sampai sini kira-kira ada bayangan? Ada, Bu. Ada bayangan ya? Ada, Bu. Nah, jadi ini yang kita pelajari. Tapi dalam versi matematikanya nanti ya. Banyak versi matematikanya. Jadi hitungannya banyak. Yang kita pelajari ini. Semua konversi yang berhubungan dengan heat tadi. Berhubungan dengan kalor, berhubungan dengan panas. Itu yang kita pelajari. Baik, kita lanjut ya. Ini contoh aplikasinya ya. Jadi ini di luar angkasa ini pesawat outer space, apa sih namanya? Space Station. Jadi pesawat luar angkasa. Ini juga memakai prinsip termodinamik. Kenapa? Karena di sini ada solar. Nah, solar di sini bukan solar PV. Kalau kita biasa kenal solar PV, ini digunakan untuk menghasilkan listrik, ya. Tapi dia tidak memanfaatkan prinsip termodinamik. Mungkin ada tapi sedikit di materialnya. Tapi konversinya, jadi dari si semikonduktor, kemudian menghasilkan listrik yang muatan DC itu bukan termodinamik. Yang termodinamik mungkin ketika materialnya. Jadi kita menghitung material semikonduktornya seperti apa reaksinya nanti. Kalau misalkan saya pakai material tipe A, apakah menghasilkan listriknya lebih cepat dibandingkan dengan material B, karena material A lebih mudah panas misalkan, jadi atomnya lebih cepat untuk bereaksi, contoh ya. Itu ya termodinamik, tapi secara umum solar PV itu bukan sistem termodinamika. Kalau untuk dari solar PV langsung ke listrik DC, itu bukan termodinamika ya. Yang termodinamika materialnya, bahannya, itu bisa masuk ke termodinamika. Makanya nanti kalian belajar ilmu bahan juga ya. Yang saya bahas di sini untuk space station atau pesawat luar angkasa, dia menggunakan solar ya. Jadi ini untuk menangkap sinar matahari ya. Kita tangkap radiasinya. Tapi kemudian kita ubah. Jadi ini kita kumpulkan sinarnya, ini kan panas ya. Jadi radiasi itu kan panas. Panasnya digunakan untuk memanaskan sesuatu. Jadi yang kita tangkap adalah panasnya. Radiasinya itu kita tangkap dalam bentuk panas. Panasnya digunakan untuk membakar sesuatu. Contoh yang dibakar, misalkan ya air. Airnya akan menghasilkan uap, uapnya kemudian nanti larinya ke generator, ke turbin dulu, setelah dari turbin ke generator, kemudian menghasilkan listrik. Ketika ada konversi tadi ya, dari air misalkan menjadi uap, di situ termodinamika bekerja. Jadi saya ingatkan, ketika ada proses konversi, contoh
dari satu bentuk ke bentuk yang lain, misalkan dari padat ke cair, atau dari cair ke gas, ini melibatkan panas. Kalau melibatkan panas, ini disebut dengan termodinamik. Jadi ini pasti melibatkan termodinamik. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ada di pembangkit listrik. Nanti saya jelaskan sedikit soal pembangkit ya, atau misalkan kalau di Batam ada PLTU gitu ya, ada lagi yang PLTN, ada lagi apa? PLTGU, ada lagi PLTG, ada lagi apa lagi yang ada? LTS, Bu. PLTD. PLTD, LTB, ada Bu. PLTS. Nah, PLTB dan PLTA itu bukan proses termodinamik. Kenapa? PLTB dan PLTA ini bukan proses termodinamik. Sama seperti solar PV tadi ya. Solar PV ini bukan termodinamik. Tapi kalau PLTS ya, PLTS di sini tuh kayak gimana? PLTS itu, kalau yang disebut dengan PLTS yang dayanya besar, itu dia memanaskan sesuatu. Biasanya yang dipanaskan itu garam cair. Jadi fluidanya itu tidak memakai air, tapi memakai garam cair. Biasa disebut istilahnya molten salt. Dia memakai molten salt. Nah, molten salt ini nanti menguap, kemudian uapnya itu digunakan untuk memutar generator. Memutar turbin, kemudian turbinnya memutar generator, generatornya menghasilkan listrik gitu ya. Kalau di PLTA kita tidak melibatkan panas karena kincir air berputar itu dingin ya energinya, jadi tidak melibatkan panas. Dari air terjun misalkan langsung dia memutar turbinnya langsung menggerakkan generator, gitu aja, tidak melibatkan panas, tidak melibatkan perubahan bentuk. PLTB juga sama, jadi ada baling-baling diputar, baling-balingnya diputar nanti ke generator menghasilkan listrik, udah gitu aja. Ya, jadi PLTB dan PLTA itu bukan proses termodinamik, tapi yang lain ya, ini melibatkan panas. Kemudian selain itu ada lagi mesin jet ya. Jadi kalau lihat pesawat terbang, dia pakai bukan pesawat terbang yang baling-baling ya. Jadi pesawat jet itu dia jet engine itu juga melibatkan termodinamik. Dia ada ruang bakarnya, ada pembakaran, ada combustionnya, pasti melibatkan termodinamika. Jadi kalau melibatkan pembakaran, itu pasti ada termodinamikanya di dalamnya. Termasuk juga kulkas. Kulkas ini juga masuk ke sistem termodinamik. Jadi sebenarnya melibatkan kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui sebelumnya, gitu ya. Lalu saya mau jelaskan juga PLTG, jadi pembangkit listrik tenaga gas dan mesin jet untuk pesawat itu sistemnya sama, gitu ya. Jadi kalau orang bahas PLTG itu sama seperti dengan jet engine pada pesawat terbang. Kalau PLTGU beda lagi ya. Kalau PLTGU dia gas dan uap, berarti sebagian panas yang sisa dari pembakaran sebelumnya itu dimanfaatkan lagi untuk menghasilkan uap. Uapnya digunakan untuk memutar turbinnya untuk menggerakkan generator. Tapi kalau PLTG saja itu konsepnya sama seperti jet engine pada pesawat. Ya. Baik, saya lanjut. Oke, jadi ini istilah mungkin tidak banyak nanti muncul, tapi sebaiknya kalian tahu. Jadi kalau di termodinamika, untuk sistem, jadi kita akan bahas sebuah sistem memiliki bla 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 gitu ya soalnya ya, contohnya. Nah, apa itu sistem? Sistem itu apapun yang ingin kita pelajari. Kemudian ada namanya surrounding atau lingkungan. Jadi lingkungan di sini bukan lingkungan sekitar gitu ya, maksudnya halaman itu bukan ya. Lingkungan itu adalah sesuatu yang berada di luar sistem. Semua yang ada di luar sistem itu namanya lingkungan atau surrounding. Kemudian satu lagi yang ada lagi namanya adalah boundary. Boundary itu batas. Batas apa? Batas antara sistem dengan lingkungan. Contoh misalkan, saya punya kulkas.
Kemudian saya menganggap kulkas ini adalah sistem saya. Berarti semua yang ada di luar kulkas itu adalah surrounding atau lingkungannya. Jadi udara yang ada di luar kulkas itu saya anggap sebagai Lingkungan. ya, sebagai surrounding atau lingkungan. Boundary-nya apa? Batasnya apa? Batasnya saya bisa asumsikan kalau tutupnya kulkas, pintunya kulkas itu adalah boundary saya. Oke, jadi sebelum pintu kulkas itu adalah sistem saya. Setelah pintu kulkas itu adalah lingkungan saya. Berarti batasnya adalah antara kulkas dengan lingkungan di sekitar kulkas adalah si pintu kulkas. Saya bisa definisikan seperti itu. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bu. Kemudian ada lagi istilah yang sering dipakai kalau di soal, itu ada namanya closed system dan open system. Untuk termodinamika 1 ini sepertinya saya akan bahas ke closed system aja biar nggak rumit. Tapi ada 2 ya, ada namanya closed system dan ada namanya open system. Kalau sistem yang ada di dunia nyata sebenarnya itu adalah open system semuanya. Tetapi biasanya untuk penyederhanaan perhitungan kita menganggap sistem itu ideal dan kita anggap dia sebagai closed system. Banyak yang seperti itu. Jadi sebenarnya open system, tapi kita anggap sebagai closed system atau sistem tertutup. Apa itu closed system? Apa itu open system? Jadi closed system, sistem yang tertutup, itu seolah-olah, bukan seolah-olah ya. Jadi kalau closed system, definisi realnya, definisi yang sebenarnya adalah tidak ada aliran massa melewati batas ini tadi, melewati boundary. Tidak ada aliran massa baik keluar maupun masuk ke sistem melewati boundary. Jadi yang ada di sistem tetap ada di sistem. Yang di luar sistem tidak bisa masuk ke sistem. Contoh kata dia, saya punya kulkas. Kulkas ini tidak ada perpindahan udara sama sekali dari dalam sistem keluar sistem maupun dari luar sistem ke dalam sistem. Ataupun saya tidak membuka, tidak menutup. Tidak ada buah yang saya ambil dari kulkas, tidak ada makanan yang saya ambil dari kulkas. Saya juga nggak masukin es krim ke kulkas, kayak gitu. Dia dalam kondisi tidak ada transfer massa dalam bentuk apapun. Kalau dalam kehidupan nyata ini tidak masuk akal. Kenapa? Pasti ada transfer massa. Contoh misalkan ya, buktinya gimana kalau ada transfer massa? Kalau kita pegang pintu kulkas yang bagian samping atau bagian atas, ada rasanya hangat nggak? Terasa nggak ada hangat? Ada, Bu. Berarti itu ada transfer massa. Jadi panas itu berpindah. Ada perpindahannya. Tidak bisa sistemnya terisolasi 100%. Kita pakai material sebaik apapun, pasti ada panas yang keluar maupun masuk ke dalam sistem. Jadi pasti ada yang masuk ke kulkas panasnya, atau ada yang keluar dari kulkas panasnya. Itu pasti ada, dan sebagus apapun, serapat apapun kita menggunakan materialnya, pasti tetap ada transfer massa ini. Itu adalah hukum alam, ya. Kalau tidak percaya, coba kalian tutup kulkas dalam kondisi dingin, kemudian dimatikan kulkasnya. Kira-kira nanti kulkasnya jadi hangat nggak endingnya? Meskipun tidak dibuka. Jadi kalian ada nih kulkas lagi dingin banget nih, kalian cabut tuh kabelnya, kemudian dibiarkan begitu aja 5 hari deh misalkan. Kira-kira buah yang di dalamnya mulai membusuk nggak? Iya, Bu. Ya. Itu buktinya kalau sistem ini tidak closed system. Jadi ada transfer massa. Itu adalah hukum alamnya, kita tidak bisa tolak itu. Tapi untuk penyederhanaan perhitungan, biasanya beberapa soal atau banyak ya, sebagian besar soal, kita menganggapnya sebagai sistem tertutup, sistem ideal. Ini yang kita inginkan. Tapi kenyataannya tidak ada yang ideal di muka bumi ini. Kalau bahasa Inggrisnya, peribahasanya adalah no rose without, tahu? A thorn. Nggak ada mawar yang cantik, yang wangi tanpa duri. Itu nggak ada. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang ideal di muka bumi ini. Pasti ada sisi negatifnya. Sama kalau cari pasangannya, cari pacar. Mau yang cantik, kaya, kayak bidadari, baik hati, semuanya perfect, itu nggak mungkin. Pasti ada minusnya ya. Atau sebaliknya mau cari cowok.
yang kaya, yang ganteng, yang solih, yang beriman, yang apalah semuanya. Nggak ada manusia yang sempurna. Nggak ada sistem di muka bumi yang sempurna gitu ya. Karena kalau kesempurnaan mungkin nanti ya kalau udah di alam yang lain, kalau yang muslim percaya nanti ada alam akhirat, ya mungkin ada kesempurnaan di sana. Tapi kalau di bumi itu nggak ada ya. Bahkan Nabi pun itu tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Ya Nabi pun manusia, bisa meninggal gitu ya. Kalau sempurna, abadi, immortal ya Tuhan. Tidak pernah hidup, tidak pernah mati, tidak pernah dimatikan, ya udah memang berbeda dengan makhluknya gitu ya. Itu hukum alam. Sebaliknya open system, kalau tadi closed system tidak ada perpindahan massa sama sekali, tidak ada aliran massa. Kalau open system ada. Dan itu adalah sistem yang normal, ada di muka bumi. Oke? Oh ya, kemarin saya bahas nih sama mahasiswa saya. Jadi bikin judul PKM, ada nggak ya di sini ya, yang kemarin PKM sama saya bikin proposal. Dia tertarik untuk membuat alat namanya kayak free energy. Jadi energi free, gratis. Gimana? Dia non-stop. Tanpa diapa-apain, energi itu akan terus ada gitu. Lihat dari mana? Lihat dari YouTube. Nah, kalau orang udah belajar energi, udah belajar termodinamika, dengar kayak gitu udah ketawa pasti. Karena apa? Tidak ada. No rose without a thorn. Tidak ada mawar tanpa duri. Nggak mungkin. Free energy, gimana ceritanya? Kalau kita mau melakukan sesuatu, kita harus mengorbankan sesuatu. Gitu ya, itu konsepnya. Jadi kalau misalkan free energy, dia energinya bisa tersedia begitu aja, kita langsung memanfaatkannya, tanpa ada upaya apapun dari kita, effortless, itu nggak mungkin. Bullshit gitu ya. Ada lagi zaman dulu itu, siapa namanya? Suka dibilang Joko Susilo. Kalian pernah dengar nggak? Joko Susilo kalau nggak salah namanya. Itu free energy dari air. Itu bullshit ya, nggak ada. Sampai detik ini nggak ada. Kalau ada, misalkan nanti ada penemunya nih, free energy. Langsung Einstein, kemudian si Newton dan kawan-kawan melipir semua karena sistemnya mereka udah nggak dipakai. Kita pasti belajar ilmu baru, ilmu yang sudah kita pelajari sekarang ini udah dihapus semua, diganti sama ilmu itu gitu ya. Jadi ternyata kemudian kami lihat kemarin YouTube-nya, ternyata itu aki, jadi dia pakai akinya digunakan untuk apa gitu kemarin. Ya iya, karena aki kan sumber energi gitu ya, tapi aki pun itu kita harus nge-charge dulu kan. Jadi untuk menge-charge-nya kita juga butuh energi yang lain gitu. Gitu ya. Jadi kalau kalian sudah belajar energi, nanti misalkan ada yang bilang, oh ya Anda pakai alat ini, saya pakai alat saya saja biar mendapatkan energi gratis terus-menerus. Itu pasti bullshit ya. Jangan percaya. Oke? Kita lanjut. Oh, bentar, ini belum. Nah, ini lagi, ada istilah yang lain. Jadi dalam sistem sendiri itu kita menyebut banyak sistem ya, banyak nama sih. Tapi ini yang sering dipakai. Ada namanya isolated system, ada namanya adiabatic system, ada namanya non-adiabatic system. Kita mulai dulu dari isolated system. Jadi isolated system itu tidak ada aliran massa plus tidak ada aliran panas. Udah saling berkaitan ini. Jadi isolated system itu ya closed system gandengannya ya pasangannya. Closed system dengan isolated system ini saling ketergantungan, saling berhubungan. Jadi kalau isolated system tidak ada aliran massa plus tidak ada aliran panas. Kalau tidak ada aliran massa otomatis tidak ada aliran panas, gitu ya. Jadi tidak ada perpindahan panas. Kemudian kalau adiabatik, dia sistemnya terisolasi dengan sempurna, isolated ya. Jadi adiabatik itu adalah isolated system plus impermeable for heat. Jadi panas tidak bisa menembus ke dalam. Itu adiabatik. Kalau secara termodinamis, adiabatik itu kaitannya nanti sama entropi. Tapi kita belum belajar entropi. Hubungannya nanti sama entropi. Tapi kita belum belajar itu ya. Nanti saya bahas di belakang. Kemudian ada lagi sistem non-adiabatik. Non-adiabatik kebalikannya adiabatik. Adiabatik tadi apa? Isolated, sistem yang terisolasi dan tidak bisa ditembus panas, gitu ya. Berarti non-adiabatik, sistem yang tidak terisolasi dan panas bisa masuk, gitu. Ini istilah yang umum dipakai. Ini isolated, adiabatik, dan closed system ini saling terkait. Hampir sama
bisa dibilang anak kembar loh, anak kembar tapi punya sedikit sifat yang berbeda gitu ya. Oke, saya lanjut. Ini contoh ya. Contoh penerapan termodinamika secara menyeluruh ada di mana? Di pembangkit. Kita pakai pembangkit apa ini? Kalau saya suka pakai PLTU ya, karena paling familiar sama PLTU. Jadi contoh di PLTU. Kalau pembangkit yang melibatkan konversi dari air ke uap atau dari fluida menjadi uap, gitu menjadi gas, itu kita memakai siklus namanya siklus Rankine. Kalau tadi kita bahas Carnot, Carnot itu nanti jadi pengembangan, kalau dikembangkan dia jadi Rankine. Jadi pembangkit listrik tenaga uap atau PLTGU atau PLTN atau tadi yang di depan sudah saya sebut semuanya itu kita menggunakan siklus namanya siklus Rankine. Ini nama orang juga. Kalau tadi yang kita bahas namanya Carnot menjadi siklus Carnot, dasarnya untuk steam engine atau untuk mesin uap. Kalau untuk PLTU, sistem yang keseluruhan ini kita pakai siklus namanya Rankine cycle. Nah, Carnotnya ada di mana? Sebenarnya Carnotnya itu ada di dalam boiler sini. Boiler itu seolah-olah seperti panci presto yang besar tadi ya. Jadi kalau di pembangkit ada yang tahu proses kerjanya seperti apa sih sampai kita bisa menghasilkan listrik? Ada yang tahu? Enggak. Baik. Jadi kalau untuk menghasilkan listrik ya, untuk PLTU dan kawan-kawan, PLTN dan kawan-kawan, itu konsepnya hampir sama. Intinya adalah, kita mulai dari mana ya? Saya mulai dari boiler aja ya. Jadi di sini panas masuk, kalor masuk. Gimana kalor bisa masuk? Kita memanaskan sesuatu. Jadi yang kita panaskan di sini adalah bahan bakar. Bahan bakarnya kita panaskan di sini. Di sini boilernya diisi air, tapi bukan seperti panci presto. Dia modelnya kayak pipa-pipa. Jadi dilewatkan di sini pipa, banyak sekali pipa-pipa di dinding-dinding, di mana-mana ya, ditempelkan gitu. Pipanya besar-besar. Ini isinya adalah air. Kemudian dipanaskan. Jadi dipanaskannya, BBM-nya macam-macam. Kalau misalkan nuklir, kita namanya jadi PLTN. Kalau kita ambil dari matahari, berarti namanya PLTS. PLTS-nya bukan PV ya di sini ya, tapi jenis PLTS-nya itu adalah, nama lainnya adalah solar thermal. Nah, jadi termodinamika tadi ya masuknya ke sini. Solar thermal. Yang kita pakai adalah panasnya dari si matahari. Kemudian kalau PLTN itu nuklir. Nah, kalau nuklir itu nanti ada namanya di sini satu device tambahan namanya reaktor. Jadi di sini terjadi reaksi nuklir. Bedanya reaksi nuklir di sini dengan bom atom adalah reaksinya dikontrol. Jadi reaksinya terkontrol. Kalau bom atom kita murni pakai fusi reaksinya namanya. Kalau fusi itu gimana? Berlipat-lipat ya. Jadi kita ledak 2 nanti jadi 4 jadi 16 jadi seterusnya 64 dan seterusnya gitu ya, 16 kali 16. Kemudian setelah itu 16 kali 16 kali 16 kali sudah menjadi banyak ya. Itu reaksi fusi, tidak terkontrol. Tapi kalau di pembangkit listrik tenaga nuklir itu reaksinya dikontrol sekali. Jadi PLTN itu aman sebenarnya. Kecuali mungkin kalau gempa bumi yang skalanya tinggi sekali kayak kemarin di Fukushima. Di Fukushima itu karena kemarin skalanya 9 skala Richter ya, dan bangunannya tidak didesain untuk tahan gempa sampai 9 skala Richter, terjadi sedikit kebocoran di reaktor. Akhirnya di shutdown. Tapi kalau dalam kondisi normal, PLTN itu sangat aman. Sangat aman. Cuman persepsi kita orang Indonesia ya, atau banyak juga bukan orang Indonesia saja, penduduk di dunia pada umumnya ketika dengar kata-kata nuklir langsung serem ya, langsung takut ya. Yang dibayangkan adalah bom nuklir. Padahal tidak, itu adalah salah satu bentuk aja. Jadi nuklir yang digunakan sebagai senjata, ya mematikan. Tapi kalau kita gunakan sebagai energi untuk sumber energi listrik, ini sangat melimpah sebenarnya dan bersih, energi yang bersih. Kalau nuklir itu kita biasanya ngambilnya tahu dari mana? Unsurnya apa namanya?
nuklir? Uranium, Bu. Ada uranium ya. Iya. Tambang uranium. Jadi uranium itu jadi masuk ke logam ya sebenarnya ya. Bukan logam juga sih. Ya anggap aja masuk ke logam. Jadi dia adalah bahan tambang. Dia ada banyak itu di daerah seperti Australia, Papua, itu banyak mengandung uranium. Jadi nanti dikayakan. Saya pernah lihat, jadi untuk satu pembangkit itu ya ada pelet-peletnya, jadi disusun, pelet-peletnya disusun berlapis-lapis-lapis gitu. Satu peletnya itu segini, cuman segini ukurannya, kecil sekali. Itu satu pelet. Ada beberapa lapis pelet yang disusun. Itu benar-benar uranium yang dikayakan ya. Dan dia itu sangat besar, energi kontennya itu sangat besar. Jadi sebenarnya sangat efisien untuk dipakai di PLTN. Sayangnya respon masyarakat ya karena kurangnya edukasi ya, jadi menganggap wah nuklir itu berbahaya, jangan, nggak boleh pakai nuklir gitu. Padahal aman. Sama kayak orang naik pesawat gitu ya, padahal pesawat itu kan salah satu media transportasi yang paling aman ya. Tapi karena yang diberitakan adalah pesawat jatuh, orang jadinya takut kan naik pesawat itu, serem naik pesawat takut jatuh gitu ya. Padahal kalau dihitung dari sisi banyak kecelakaan di darat jauh lebih banyak daripada kecelakaan di udara gitu. Kalau dipersentasikan ya, sama kayak PLTN. Kecelakaannya yang ada nih ya, dari sekian banyak PLTN yang ada di muka bumi ini, sampai sejauh ini baru ada 2 reaktor yang bocor. Yang pertama itu di mana? Di Chernobyl, di bekas daerah Soviet dulu, jadi daerah Soviet dulu Chernobyl namanya, itu ada reaktor yang bocor karena kecerobohan operator. Tapi sebenarnya bocor pun itu tidak meledak exploding gitu enggak ya. Jadi jangan membayangkan bocor itu terus meledak gitu, enggak. Ketika bocor yang terjadi adalah kontaminasi. Jadi kan itu bahannya radioaktif ya. Nah, bahan radioaktif itu kemudian ditemukan di area sekitar pembangkitnya gitu. Jadi bukan meledak enggak, tapi bahan sisanya, residunya dari radioaktif itu ada ditemukan di sekitar lokasi. Itu. Yang di Fukushima itu juga sama. Kalau antara Chernobyl dengan Fukushima, Chernobyl yang lebih parah. Dan itu teknologi jadul ya, tahun 86 itu sebelumnya, udah tahun 70-an lah itu Chernobyl sudah mulai dibangun, dikonsepkan. Jadi itu teknologi nuklir yang lama. Orang dari Chernobyl kemudian belajar untuk membuat teknologi yang lebih aman. Ketika Fukushima 2011 itu, kemudian akhirnya orang-orang di PLTN jadi belajar, oh berarti kita harus memasukkan faktor gempa ketika membangun PLTN. Akhirnya PLTN sekarang yang ada itu didesain agar tahan gempa sampai 9 skala Richter. Itu preventif yang mereka lakukan. Kalau di negara-negara Eropa gitu. Dan negara yang paling banyak menggunakan nuklir kalau di Eropa itu untuk PLTN itu Perancis. Hampir sebagian besar pembangkit listriknya di Perancis itu adalah nuklir. Gitu ya. Baik, kita kembali lagi ke sini. Jadi kita punya boiler. Boiler itu anggap tadi seperti panci presto, cuma bentuknya dalam pipa-pipa-pipa, jadi pipanya dialiri air dan ini dibakar. Ya. Jadi ada api yang membakar. Anggap aja ada api yang membakar. Dari mana? Dari bahan bakarnya. Bahan bakarnya dari mana? Macam-macam. Bisa dari nuklir, atau uranium, bisa dari batu bara, kalau untuk PLTU, bisa dari gas, kalau PLTGU, dan seterusnya ya. Kemudian nanti akan berubah bentuk ya, jadi airnya karena dipanaskan akan berubah menjadi uap. Tapi uapnya di sini bukan sembarang uap. Kita panaskan dia sampai namanya superheated steam. Apa itu superheated? Superheated itu yang temperaturnya tinggi sekali, di mana temperatur dan tekanannya sangat tinggi, cukup tinggi, sehingga tidak ada lagi kandungan air di sini, sama sekali tidak ada kandungan air. Kalau yang kita lihat, kita memanaskan air misalkan di panci presto misalkan ya, uap yang terbentuk itu bukan superheated, belum sampai level superheated. Namanya kalau panci uap air biasa itu yang kita panaskan namanya saturated steam. Jadi basah, uap yang basah, saturasi.
Tapi kalau di pembangkit, kita panaskan dia sampai level superheated. Kecuali untuk nuklir ya. Kalau nuklir ini agak spesial, jadi yang kita panaskan bisa jadi saturated steam. Karena apa? Karena bahan bakarnya nggak boleh terlalu panas, karena reaksinya kita kontrol. Jadi temperaturnya tidak setinggi di PLTU. Contoh gitu ya. Jadi kalau di PLTU itu steamnya bisa sampai 400 sampai 500 derajat Celcius yang masuk ke turbin. Sekitar 400 sampai, saya lupa angka pastinya, saya harus baca lagi. Bisa sampai 400 sampai 500 derajat Celcius temperaturnya. Bayangin ya, panas sekali. Itu temperatur uapnya aja. Kemudian dari sini masuk ke turbin, dia akan memutar turbin. Turbin itu nanti satu shaft, jadi satu poros dengan generator. Generator akan mengubah dari energi gerak yang dihasilkan oleh turbin tadi menjadi energi listrik. Kemudian setelah itu sisa panasnya nanti, jadi karena kita udah memakai ya panasnya yang di sini yang dihasilkan oleh uap yang panas itu sudah kita pakai untuk menggerakkan si turbin. Sisanya yang sudah tidak terlalu panas akan dibuang ke kondenser namanya atau kondensator kalau bahasa Indonesianya. Kondensator ini tugasnya adalah untuk menghilangkan sisa panas tadi. Jadi kita mengubah lagi bentuknya. Kalau di sini uap, kita ubah lagi menjadi air. Jadi di sini terjadi perubahan dari uap kembali menjadi air, didinginkan uapnya. Kemudian dari kondenser akan kita pompa, air yang sudah terbentuk akan kita pompa, masuk ke pompa, dialirkan lagi ke boiler. Ini contoh ya, jadi ini contoh siklus Rankine namanya. Kalau secara diagram, gambarnya kira-kira seperti ini. Ini angka berapa ini? Ini 1. Ini 4. Mana 4 ya? Ya, saya anggap ini 4. Ini 1. Ini 2. Ini 3. Jadi ini dari kondensor ya. Kita bahas dari ini dulu deh, dari turbin ke kondensor. Dari turbin ke kondensor, oh ya, ini namanya PV diagram sebelum terlalu jauh ya. Namanya PV diagram. Menunjukkan hubungan antara tekanan dengan volume. Jadi yang sisi vertikal, sisi Y-nya itu adalah tekanan, yang sisi horizontal adalah volumenya. Artinya apa? Kalau kita lihat dari turbin ke kondensor, volumenya naik ya. Volumenya naik. Kenapa volumenya naik? Karena dia berubah bentuk dari uap menjadi air kembali. Kemudian, ini bukan 34 ini. Andu. Ini 1 ke 2. 2 ke 3. Oh ya, ini udah benar, sorry. Gambarnya benar ya. Sorry, saya salah. Jadi, yang terjadi di sini ya, saya bahas dari kondensor dulu. Jadi dari kondensor, ini air kita pompa. Kemudian di sini adalah menunjukkan hubungan antara tekanan dengan volumenya. Contoh di sini ya, antara 2 ke 3. Yang terjadi apa? Yang terjadi volumenya semakin kecil. Ya, volumenya semakin kecil, tekanannya sama. Dari 3 ke 4, apa yang terjadi? Dari 3 ke 4, yang terjadi adalah tekanannya naik. Ya, gitu ya. Volumenya tetap. Kalau tekanan naik, berarti kita bisa bayangkan temperaturnya juga naik. Gitu. Jadi kita main ke temperatur. Jadi hubungannya volume nanti adalah dengan temperatur. Nanti ada rumus dasarnya ya, tapi kita belum masuk ke situ. Oke, waktunya udah mau habis, saya kasih soal aja ya. Ini cepat-cepatan aja. Jadi kita punya latihannya. Jadi ada sebuah benda. Pada permukaan air laut, berarti di 0 ya. Kalau permukaan air laut itu kita hitung tingginya 0. Kalau misalkan 1000 meter di atas permukaan air laut, berarti tingginya 1000 meter gitu ya. Kita punya benda pada permukaan air laut
masanya 400 kg. Sekarang yang A ditanya, beratnya berapa? Ada yang tahu kira-kira beratnya berapa di bumi? Berapa beratnya di bumi? 400 kali 10. Nah, jadi 400 kali 10, Bu. ya betul. Jadi rumusnya adalah gaya, weight atau berat itu gaya ya. Jadi gayanya adalah massa dikalikan akselerasi karena kita Kecepatan. terikat dengan bumi ya, dengan percepatan. Tapi karena kita terikat dengan bumi, maka kita pakai gaya gravitasi. Sebenarnya bukan gaya gravitasi ya, percepatan gravitasi. Kecepatan gravitasi. Ya betul. Percepatan gravitasi bumi berapa? 10. 9,8 sampai 10, Bu. Ya, itu pembulatan ya. Kalau kita bilang 10 itu pembulatan. Kalau di termodinamika kita pakai angka yang spesifik ya. Jadi yang kita pakai angkanya adalah untuk gravitasi bumi 9,807. Satuannya apa? Meter per second kuadrat. Ya, betul ya. Satuannya meter per second kuadrat. Kita udah pakai kesepakatan ya. Jadi di kelas kita kesepakatan gravitasi pakai angka spesifik. 9,807. Kalau dibulatkan biasanya jadi 9,8 atau 9,81. Atau yang lebih ekstrim lagi dibulatkan jadi 10 ya. Jadi kita pakai angka ini. Berarti untuk weight atau gayanya adalah 400 kg. Kita kalikan dengan gravitasinya 9,807 meter per second kuadrat. Berapa ini? Tolong dikali, berapa? $3.900 22,8. ya. Ya. Satuannya apa? Kilogram meter per second kuadrat. Nah, satuan kilogram meter per second kuadrat ini sama dengan Newton. Ya, jadi ini sama ya. Newton. Ya. Jadi kalau kita bilang Newton itu aslinya adalah kilogram dikali meter dibagi second kuadrat. Itu Newton ya. Oke, kemudian soal yang B. Find the weight of its object on the moon. Jadi ditanyakan beratnya di bulan. Di mana gravitasi lokalnya 1/6 dari gravitasi bumi. 1/6 itu 1/6. Berarti berapa beratnya sekarang yang B? Kalau dia ada di bulan. Sama nggak beratnya? Beratnya sama nggak? Beda, Bu. Bedanya berapa? Gimana? Lebih besar atau lebih kecil? Kalau kita lihat aja deh. Lebih kecil, Bu. Ya. Lebih kecil, lebih kecil. Ya. Berarti kita bagi atau kita kali dengan 1/6 ya. Jadi ini kita bagi 6 atau kita kali 1/6. Karena gravitasi di bulan hanya 1/6 gravitasi bumi. Berarti 1/6 ini saya tulis FB ya. F bumi, FED Earth, yang ini moon ya, FM. Berarti 1/6 dikalikan FE. Berapa? Sekitar 600-an ya? 153,8, Bu. 653,8 Newton. Kalau misalkan nih nggak tahu rumusnya, dilihat aja. Kalau di bulan, kira-kira kalau misalkan kita di bumi bisa jalan kaki, kalau di bulan kita bisa jalan kaki nggak? Enggak, Bu. Ya, kita loncat ya. Kenapa? Karena gravitasinya lebih ringan. Jadi tidak lebih berat daripada di bumi. Mungkin minggu depan saya akan bahas lebih dalam soal gravitasi dulu sebelum kita masuk ke kuliah. Biar ada gambaran ya seputar gravitasi. Kenapa sih gravitasi di bulan bisa lebih ringan? Kenapa sih di bumi gravitasinya bisa lebih besar? Kenapa sih di matahari gravitasinya besar sekali? Dan seterusnya ya. Oke, saya akhiri sampai sini dulu.
Selamat malam semuanya. Jangan lupa absen. Absennya di learning masing-masing. Waktunya terbatas. Jadi tolong absen mulai dari sekarang ya. Sudah pernah kan absen di learning? Sudah, Bu. Udah tahu ya berarti ya caranya. Baik, saya akhiri segitu aja. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi Terima kasih, Bu. Wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Banyak Bu, ada sih Bu.